Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Indriani dari kelas 12 keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sampel darah. Yang pertama itu ada darah vena. Darah vena adalah darah yang berada di pembuluh darah vena, membawa darah miskin akan oksigen menuju ke jantung. Pembuluh darah vena juga berdinding 3 lapis seperti arteri, tetapi lapisan tengah berotot lebih tipis, kurang kuat, lebih mudah kempes, dan kurang elastis daripada arteri. Untuk mendapatkan sampel darah vena, dilakukan venipunctur, yaitu cara pengumpulan darah dengan melakukan tusukan ke dalam pembuluh darah vena. Tujuannya itu untuk mendapatkan sampel darah vena yang baik dan memenuhi syarat untuk melakukan pemeriksaan, untuk menurunkan risiko kontaminasi dengan darah atau infeksi needle stick injury akibat vena punkti bagi petugas maupun penderita. Yang ketiga, untuk petunjuk bagi petugas yang melakukan pengambilan darah atau plebotomi. Lokasi yang tidak diperbolehkan untuk ambil darah yaitu lengan pada sisi mastektomi, daerah edema, hematoma, daerah di mana darah sedang ditransfusikan. Yang kelima, daerah bekas luka. Di sini ada daerah darah arteri. Darah yang membawa kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Darah dipompa keluar dari jantung melalui aorta. Aorta ini kemudian bercabang menjadi struktur yang lebih kecil atau arteri yang menyebar ke seluruh tubuh ketika jantung memompa darah. Dinding otot arteri akan mengembang sehingga terisi darah. Ketika jantung rileks atau relaksasi, arteri akan mengencang atau kontraksi dengan kekuatan yang cukup kuat untuk mendorong darah ke seluruh tubuh. Tujuannya itu yang pertama, memeriksa penyakit gangguan pernapasan dan paru-paru seperti asma, cystic fibrosis, atau penyakit paru obstruktif koronis atau PPOK. Yang kedua, menentukan apakah pasien membutuhkan tambahan oksigen atau alat bantu napas lainnya. Yang ketiga, memeriksa keseimbangan asam basa dalam darah. Tingkat keasaman darah yang tinggi menandakan adanya gagal ginjal, infeksi yang parah, keracunan, ketoasidosis, diabetik, atau sleep apnea yang tidak diobati. Pengambilan darah arteri itu pengambilan darah arteri umumnya menggunakan arteri radialis di daerah pergelangan tangan. Jika tidak memungkinkan, dapat dipilih arteri brachialis di daerah lengan atau arteri femoralis di bagian lipat paha. Yang ketiga ada darah kapiler. Darah kapiler adalah darah yang berada di pembuluh kapiler yang sangat kecil, di mana tempat arteri berakhir. Makin kecil arteriol, semakin menghilang ketiga lapis dindingnya, sehingga ketika sampai pada kapiler yang sehalus rambut, dinding itu tinggal satu lapis saja, yaitu lapisan endotelium. Tujuannya itu pengambilan darah kapiler dilakukan untuk tes-tes yang memerlukan sampel dengan volume kecil, misalnya untuk pemeriksaan kadar glukosa, kadar Hb, hematokrit atau mikrohematokrit, atau analisa gas darah capillary method. Pengambilan darah kapiler itu pengambilan darah kapiler atau dikenal dengan istilah skin puncture, yang berarti proses pengambilan sampel darah dengan tusukan kulit. Tempat pengambilan darah kapiler antara lain yaitu ujung jari tangan atau fingerstick. Utamakan jari tengah, jangan di ibu jari dan jari telunjuk, karena banyaknya saraf dan untuk menghindari infeksi. Ada di anak daun telinga, anak kecil dan bayi diambil di tumit atau heel stick pada sepertiga bagian tepi telapak kaki atau ibu jari kaki. Lokasi pengambilan tidak boleh menunjukkan adanya gangguan peredaran, seperti vasokonstriksi atau pucat, vasodilatasi atau oleh radang, trauma, dan lain-lain, kongesti atau sianosis setempat. Yang keempat ada urin. Pengambilan sampel urin ada dua, yaitu urin sewaktu dan urin pagi. Urin sewaktu adalah urin yang dikeluarkan pada satu waktu yang tidak ditentukan dengan khusus. Sampel urin ini dapat digunakan untuk bermacam-macam pemeriksaan, terutama pemeriksaan rutin. Yang kedua, urin pagi adalah urin yang pertama dikeluarkan pada pagi hari setelah bangun tidur. Urin ini lebih pekat dari urin yang dikeluarkan siang hari, jadi baik untuk pemeriksaan sedimen, protein, dan baik juga untuk tes kehamilan. Tujuannya itu untuk mengambil sampel urin yang tidak terkontaminasi untuk menganalisa urin rutin atau diagnostik yang meliputi tes kultur dan sensitivitas. Yang kedua, mengetahui adanya mikroorganisme dalam urin. Yang ketiga, untuk mengetahui unsur-unsur yang ada di dalam urin secara lengkap. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.